Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya, jenis topologi jaringan komputer untuk kuliah teori pengantar teknologi informasi. Jadi kalau ketika kita berbicara tentang topologi jaringan komputer adalah satu aturan atau suatu aturan atau cara untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya sehingga membentuk suatu jaringan. Nah, topologi jaringan juga dapat didefinisikan sebagai gambaran secara fisik dari pola hubungan antar komponen jaringan yang meliputi server, workstation, hub, dan pengkabelannya. Dari instruksi modul ini kita diminta untuk teman-teman diminta untuk mengenal jenis-jenis topologi yang akan dipilih untuk melakukan proses mapping atau proses untuk pembangunan sebuah uh, network yang akan dibangun di sini atau jaringan yang akan dibangun di lokasi Anda, misalnya boleh di kosan atau ada di asramanya atau di kontrakan atau di kantor, atau mungkin buat jaringan kecil atau LAN digunakan untuk misalnya main game Dota lah atau Warcraft atau untuk main di CSGO secara lokal gitu, nggak perlu dengan internet. Itu juga bisa untuk topologi jaringan seperti itu. Jadi konsep-konsep yang sederhana. Terus beberapa topologi berdasarkan karakteristiknya. Ada topologi ring di sini. Ini topologi cincin. Setiap komputer terhubung ke komputer lain dan seterusnya sampai kembali ke komputer yang pertama. Jadi dia circle di sini ya. Jadi ada file server, workstation ini contoh topologi ring. Jadi menggunakan token data untuk mengontrol hak akses komputer yang akan menerima data tersebut. Kelebihannya, dia mudah dalam penerapan, aliran datanya stabil, data mengalir dalam satu arah sehingga terjadi collision dapat dihindarkan. Hemat kabel dan biaya. Kekurangannya, jika ada komputer yang error, maka keseluruhan jaringan juga akan ikut error di topologi ring ini. Nah, biasanya sih kalau kita mau melakukan proses mapping network itu bisa langsung gitu ya, kalau ada sudah terhubung dengan internet ya udahlah, kita nggak usah mikir dengan topologi apa harus kita pakai. Tapi ini penting karena Anda harus paham juga ketika mau membangun infrastruktur sebuah jaringan tersebut. Nah, kekurangannya tadi ya, performa aliran lalu lintas dan data bergantung pada jumlah komputer pada jaringan tersebut. Yang berikutnya adalah topologi bus. Komputer, ini semua komputer dihubungkan secara langsung pada media transmisi dengan konfigurasi yang disebut dengan bus. Nah, kabel untuk menghubungkan jaringan ini biasanya kabel koaksial. Masing-masing komputer dihubungkan ke kabel utama dengan menggunakan konektor BNC. Lalu diakhiri dengan terminator apabila koneksi BNC sudah terhubung dengan kabel koaksial. Nah, sekarang ini topologi bus sering digunakan untuk backbone atau jalur utama dengan menggunakan kabel FO atau fiber optik sebagai media transmisi. Ini contoh dengan topologi busnya seperti ini. Ini file server, ini ada terminatornya, printer, workstation, dan workstation. Kelebihannya, topologinya sederhana, hemat dalam penggunaan kabel dan biaya karena hanya menggunakan satu kabel utama. Pengembangannya menjadi mudah di sini. Kekurangannya adalah bila kabel utama mengalami gangguan, maka semua jaringan juga akan mengalami gangguan. Terus, traffic atau lalu lintas topologi ini sangatlah padat sehingga akan sangat memperlambat bus. Sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada topologi bus ini. Berikutnya adalah topologi star, merupakan bentuk jaringan yang mana terdapat satu penghubung hub atau switch sebagai pusat dan setiap komputer terhubung ke penghubung tersebut. Jadi hub atau switch ini posisinya ada di sentral ya, berfungsi untuk menghubungkan satu komputer ke setiap komputer yang terhubung dan juga menghubungkan komputer ke file server. Oke, ini adalah gambaran dari topologi starnya ya. Jadi file server di sini adalah konsentrator atau hub atau switch yang digunakan di sini. Kelebihannya, apabila ada yang error, mudah untuk dideteksi, tingkat keamanannya tergolong tinggi, fleksibel dalam hal pemasangan jaringan baru tanpa mempengaruhi jaringan yang sudah ada sebelumnya. Kekurangannya, apabila switch rusak, maka keseluruhan jaringan juga akan terganggu, rawan terjadi collision data, boros dalam penggunaan kabel. Terus ada lagi yang namanya topologi mesh.
Topologi mesh adalah topologi jala karena bentuknya yang berupa jala di sini. Jadi ini jenis topologi meshnya adalah seperti ini ya. Jadi melebihi seperti jala. Jadi terhubung. Kenapa di sini? Pada topologi mesh ini, setiap komputer dapat berkomunikasi secara langsung tanpa dengan adanya perangkat lain. Karena perangkat saling terhubung secara langsung atau bisa disebut dengan istilah dedicated link yang digunakan di sini. Nah, kelebihannya arus lalu lintas datanya cepat di antara topologi jaringan yang lain karena memiliki jalur masing-masing, terjaminnya keamanan atau privacy karena akses langsung dapat dilakukan antara dua komputer tanpa melibatkan komputer yang lain. Jika salah satu komputer rusak, tidak akan mengganggu komputer lain. Nah, kekurangannya di sini adalah membutuhkan biaya yang sangat cukup besar karena membutuhkan banyak kabel. Setiap komputer harus dipasang LAN atau LAN card di sini ya, sebanyak N-1 atau N jumlah komputernya. Jaringan ini tidak praktis. Berikutnya adalah topologi tree. Ini paling banyak digunakan ya juga ya, topologi tree. Komunikasi antara topologi star tadi dengan topologi bus. Namun membedakan adalah topologi tree ini terdapat banyak hub di dalam jaringannya dan sistemnya yang hierarki ini di sini. Jadi namanya nanti jadi ada per node yang di sini ya. Jadi lebih banyak digunakan di sini karena di kantor-kantor sering menggunakan topologi jenis tree. Jadi ini ada konsentrator hub. Ini ada satu node, ini printer, ini juga konsentrator, ini ada file server, ini backbone kabel. Jadi satu di sini percabangannya di sini. Nah, kelebihannya pemasangan kabel di dalam topologi tree tergolong mudah. Hal ini karena satu perangkat komputer hanya memerlukan satu port I/O. Mendukung untuk diterapkan pada jaringan komputer dengan skala besar, mudah dalam pengembangan jaringan. Nah, kekurangannya apabila hub error, maka komputer yang tersambung juga akan error. Penggunaan kabel termasuk boros dan memakan biaya yang besar. Karena banyaknya sambungan, maka lalu lintas bisa dibilang sangat lambat di sini. Ya, bilang lambat, sangat lambat sih enggak juga sih. Cuma di sini bisa digunakan kategori lambat. Tapi kebanyakan topologi ini yang paling banyak atau dominan yang digunakan topologi. Kalau di kantor-kantor biasanya paling banyak digunakan adalah topologi tree. Nah, itu ya tentang topologi jaringan gitu ya. Oke, nah, lihat di sini ya. Jadi kalau bingung bisa kita cari di sini topologi jaringan. Anda langsung bisa melihat beberapa jenis topologi di sini ya. Ini topologinya. Kalau yang tadi kurang berwarna ya dicari yang di sini. Ini jenis-jenisnya. Dan nanti kalau topologinya diganti topologi jaringan star, itu juga ada di sini. Ini jenis-jenisnya. Oke, sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.